Saya pernah Pak mati-mati mungkin saya tidak dapat. Saya dikeroyok orang mabuk. Orang mabuk semua. Saya mau di mana dikelilingi Pak. Saya ingatlah doanya Nabi Ibrahim. Saya spontan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada di sini doa itu. Apa yang terjadi? Ini Pak, ini pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tatammuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Hadirin jamaah masjid Babu Taubah Rutan kelas 2A D Kabupaten Pangkep yang kita saling mendoakan semoga kita semua dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Dia yang memberikan kita banyak nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah bisa kita hitung, tidak pernah bisa kita balas, karena Dia tidak berharap balasan dari hambanya, tidak berharap hitungan dari hambanya. Yang Allah inginkan hanya apa? Kita semua menyembah Dia. Karena ayatnya di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah yaitu menundukkan diri, menaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan insya Allah kalau ini yang dilakukan, inilah yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur dan balasan di akhirat kelak, yang ada hanya dua tempat kembali, di mana imma masuk surga atau imma masuk neraka, yang di situ tempat disiksa, diazab. Semoga kita dijauhkan dari bencana tersebut. Amin. Sahabatku semua, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada 3 cara bersalawat kepada Nabi. Sudah makin sering aku kasih tahu, tapi kebaikan itu mesti diulang-ulang. Bersalawat kepada Nabi, ucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan ini yang disebut, kita ucapkan alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau bukan yang kedua, yang ketiga kita baca Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu dibaca berulang-ulang. Dan salawat ini adalah bentuk penghormatan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya satu kali disebut
kita dapat 10. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan balasan salawat 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, sahabatku, ada materi hari ini yang saya bawa adalah sosok manusia penting. Saking pentingnya ini, kalau kita tidak sebut namanya berdosa kita dalam satu hari. Saking pentingnya ini disebut namanya di dalam Al-Quran 69 kali. Pentingnya ini orang. Dan saking pentingnya ini selalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Nah, jawabannya jalan yang lurus yang diminta itu adalah setelahnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau diberi nikmat. Yang diberi nikmat, inilah yang kita akan bahas hari ini, dan semoga kita mengambil pelajaran dan mencontoh sifat-sifatnya. Bayangkan ini Pak, orang ini tawakalnya luar biasa. Ini hamba Allah ini beraninya luar biasa. Ini hamba Allah ini tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Bukan 1 tahun dia berdoa, bertahun-tahun dia berdoa meminta anak, nanti umurnya puluhan tahun baru dikabulkan. Berarti orang ini sangat layak dijadikan contoh, karena ada manusia sebentar berdoa berhenti berdoa, tak sebentar diminta berhenti meminta kepada Allah, padahal belum tentu itu tidak dikabulkan. Doa tak itu 3 kebaikannya, dibalas langsung Allah, dikabulkan langsung, atau dihilangkan bencana yang menimpa kita setara dengan doa yang diminta, atau nanti di hari kiamat kelak doa tak itu di dunia dikasih bagian tak ini bagianmu kau. Kenapa banyak sekali? Nah, bilang malaikat ini dulu banyak permintaanmu di dunia kepada Allah tidak dikabulkan, tapi diberikan engkau di akhir. Sehingga itulah sahabatku semua, kita bahas hari ini sosoknya. Pertama ada sebabnya, karena bulan ini bulannya dia diikuti tata cara ibadahnya. Mana bulan Zulhijjah sama Zulqa'dah, Zulhijjah, tata cara beribadah haji adalah petunjuk yang dilaksanakan Nabi Ibrahim. Makanya itu ada ayatnya, wa arina manasikana, perlihatkanlah hamba cara bermanasik. Itu doanya di dalam surah Al-Baqarah, penghujungnya juz 1. Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu ayat, ya Allah jadikanlah hamba dan keturunan saya berserah diri kepadamu. Insyaallah kita bahas bagaimana berserah dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sahabatku semua, ada manusia pilihan, ada keluarga pilihan. Kalau Nabi Ibrahim 2 kena, dirinya manusia pilihan, keluarganya juga keluarga pilihan. Ini ayatnya, tapi mohon diikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat
masing-masing. Al-Quran surah Ali Imran ayat 33. Jadi sahabatku semua, Allah memilih. Jadi kalau kita yang pilih, bisa salah, bisa kurang tepat. Tapi kalau Allah yang pilih sahabatku semua, maka pasti itu pilihan yang benar, pasti itu pilihan yang tepat, dan pasti pilihan itu mendatangkan kebaikan. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim ini sosok dipilih dirinya, dipilih tongi keluarganya. Jadi kalau mau belajar bagaimana berumah tangga, teman-temanku semua, sahabatku semua, jamaah Masjid Rutan, yang dipelajari itu kehidupannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dia? Memang dia banyak kali disebut namanya di dalam Al-Quran, dan disebut nama anaknya, disebut tongi nama istrinya. Jadi hebat ini Nabi Ibrahim. Olehnya itulah hari ini kita kaji, kita pelajari sahabatku semua, supaya kita ini sesuai permohonan tak. Sering minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Sekarang bingung gimana jalan yang lurus ini. Sekarang jalan yang lurus itu kita ceritakan orang yang mengerjakan jalan yang lurus itu. Itulah namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sendiri berapa jaraknya dengan Nabi Ibrahim? Lebih 20 Nabi. 20, bukan 100 tahun. Ribuan tahun jaraknya. Ribuan tahun jaraknya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Tapi dia meniru caranya hidup Nabi Ibrahim, meniru caranya berumah tangga Nabi Ibrahim, meniru caranya berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga itulah sahabatku penting sekali. Saya insyaallah berlanjut ini. Pekan kemarin itu kan pertama tentang Nabi Ibrahim. Sudah aku jelaskan bahwa Ibrahim itu artinya iba berarti bapak, rahim artinya penyayang. Jadi dia arti daripada namanya bapak yang penyayang. Ini bagus kalau lahir anak tak cucu tak dikasih nama Ibrahim, bagus. Nabi Muhammad SAW salah satu putranya diberi nama Ibrahim. Saking bagusnya ini nama. Jadi ini sahabatku semua. Sahabat, ada sahabat mencontoh sifat Nabi Ibrahim. Jadi sahabat ini, jadi Nabi langsung menyatakan begini, engkau Abu Bakar seperti Ibrahim alaihissalam, dan engkau seperti siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kira-kira mirip Abu Bakar dengan Nabi Ibrahim? Karena Abu Bakar sosok yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim, dia benarkan Allah melalui mimpi. Dia bermimpi menyembelih putranya yang sudah lama nanti. Nabi bilang, mimpiku ini mimpi benar. Maka diambillah putranya itu untuk dikurbankan, dan ternyata Allah hanya mengujinya. Apakah dia lebih mencintai putranya atau dia lebih mencintai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kemiripannya sahabatku antara Nabi Ibrahim dengan Abu Bakar. Dan ada doanya Nabi Ibrahim mirip. Kalau salah satu sahabat namanya Umar, mirip siapa Umar? Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan Nabi Musa. Bagaimana kan Nabi Nuh? Orangnya tegas. Kalau dia bilang merah, kalau dia bilang putih. Dan itu tegasnya Nabi Musa. Nabi Nuh diabadikan doanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Nuh. Apa kata dia? Rabbi la tadharni fardan, la tadharni alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan kau orang kasih sisa di atas bumi ini orang yang tidak menyembah Engkau, matikan di sana. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah mengajukan kepada Nabi, ya Rasulullah,
Ki ada dikasih hidup ini tahanan perang Badar, dipotong semua, dihukum mati semua. Persis itu Umar bin Khattab dengan Nabi Nuh. Dan Umar bin Khattab seperti Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah jangan engkau matikan Fir'aun, ada ayat di dalam Al-Quran. Setelah dia melihat kebenaran dan dia tidak bisa lagi beriman. Itulah membuat dia melihat kebenaran ketika masuk di dalam Laut Merah. Ketika dia lihat dirinya sakaratul maut, baru disadar, amantu bi rabbi Banu Israil, amantu bi annahu la ilaha illa. Saya beriman kepada Tuhannya, tiada Tuhan selain Allah. Apa kata Allah? Al-an baru kau sadar. Nah dari dulu kau didakwai oleh Musa, dari dulu kau didakwai oleh Harun. Kenapa kau baru sadar? Jadi teman-teman sahabatku, Allah menerima taubatnya hambanya kalau belum sekarang. Tapi kalau sekarang ini kan dibuka itu tirainya mata. Kalau sekarang ya orang Pak, ini yang tidak bisa dilihat kelihatan semua. Maka kalau di situ orang yang tadinya tidak menyembah Allah, dia langsung mau menyembah Allah, tapi tidak bisa. Kata Nabi, innallaha yaqbal taubata abdi malam yurgargir. Allah sesungguhnya menerima taubat hambanya sebelum yugargir, sebelum nyawanya ditenggorokan. Apa itu maksudnya? Sebelum dia sekar. Kalau ada di sini itu nyawanya tak bisa bernapas dan di situ mau dilepas dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali pasrah, dan itu yang terjadi dengan Fir'aun. Abu Bakar mirip dengan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim in tu'adzibahum fa innahu ibaduk. Ada doanya Nabi Isa. Jadi dia mirip Nabi Ibrahim, mirip juga Nabi Isa alaihissalam, lembut orangnya. Nabi Isa itu Pak dengan Nabi Ibrahim 11-12 sifatnya. Maka dia juga Abu Bakar mirip dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi boleh Ustaz saya meniru sifat-sifatnya salah satu daripada Nabi, boleh Pak, boleh sekali. Dipertimbangkan manakah saya, kira-kira saya seperti Kak Umar Unnalarroi, tidak pernah dia mengatakan merah baru dia berubah besoknya menjadi putih, tidak. Kita pilih diri kita. Saya ini sepertinya sifat-sifatku seperti Abu Bakar, lembut, tidak masuk magea, penyabar, santun. Kita pilih, pelajari sifat-sifatnya mereka para nabi, dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku hikmah, jadikanlah aku dapat meniru sifat-sifat orang mulia tersebut. Jadi ini sahabat, kenapa Nabi Ibrahim dijadikan contoh? Bagaimana menggambarkan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimana? Ini pertama, Nabi Ibrahim sahabatku sosok keluarga atau pribadi pasrah. Ini pelajaran ini, pasrah hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah terhadap ujian hidupnya. Pasrah. Jadi ini pelajaran teman-teman, kalau kena musibah jangan kilawang itu musibah. Pasrah kita. Kenapa kau ingat kenapa? Kenapa? Tidak ada yang. Saya hanya mengucapkan setiap dia katakan sama saya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dikucapkan Pak. Sampai datang teman-teman, datang orang-orang yang melindungi saya dan bilang, Ustaz, tinggalkan ini Ustaz, mabuk semua ini orang. Akhirnya saya meninggalkan mereka dan saya tidak ada di apa-apa. Pernah juga satu ketika saya mau hampir mati bawa mobil. Saya supir, jam 12 lewat, saya kecelakaan gara-gara mengantuk. Ketika mobil ini mengetangi ipar saya mengatakan, karena bilang, keluar ke mobil Kak. Langsung dia bilang, hasbunallah, ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah.
Jadi teman-teman, kalau nak kepungki bahaya, yang diucapkan itu paling afdal hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada orang kuliah di kebun bahaya seperti apa di kebun kebakaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tambah besar itu api. Kenapa tambah besar api itu? Karena kita mengagungkan, membesarkan. Tapi kalau kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, yang tadinya dia besar boleh jadi dia redup karena teringat doanya Nabi Ibrahim ketika menundukkan apa? Tundukkan api yang Allah perintahkan kepadanya untuk menjadi dingin. Ini Nabi Ibrahim orang yang pasrah. Ini ayatnya bahwa dia seorang pasrah. Tapi mohon ikuti. Wa man ahsanu dinan mimman mana'a mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri pasrah kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 125. Jadi sahabatku, inilah dalil keterangan bahwa Nabi Ibrahim itu orang pasrah. Ini dilempar di dalam api, datang malaikat Jibril. Ada hajatmu sama saya? Sama jika ada orang itu biasa di sidang. Mau aku tolong? Dia menjadi broker kita di sidang. Bisa kau dapat hukuman rendah kalau saya urus. Tak ada biasa begitu, Pak. Tapi orang yang tawakal kepada Allah, dia mengatakan biar pasrah kepada Allah, saya tidak tahu nanti berapa nak kasih ke hakim ini. Daripada kalau kita berhubungan dengan dia, permukaannya di pembicaraan saya bantu kok, tapi perjalanan dia bantu, mintanya lagi apa? Mintanya lagi uang. Padahal ponis yang dinanti-nanti berapa? Di bawah 5 tahun, ternyata dapat tonjiki di atas 5 tahun. Dan itu pernah terjadi di Maros. Bilang ustaz, saya segini uangku yang habis 5. Padahal kuharap itu keluar 50, tidak dapat ponis di atas 5 tahun. Ternyata habis uangku 50, dapat tonjak ponis 5 tahun ke atas. Jadi orang yang pasrah terhadap musibah, teman-teman, dia tawakal kepada Allah, tidak melakukan perbuatan dosa, dia jalani kehidupan itu dengan seperti air mengalir. Nanti Allah yang tentukan. Ini kau dapat, ini yang kamu dapat, Allah yang tentukan. Itulah yang terjadi dengan Nabi Ibrahim ketika dia pasrah. Bayangkan dilempar nih. Itu waktunya Nabi Ibrahim dilempar, disebutkan dalam sejarah. Api yang dipakai membakar itu api unggun. Berapa lama dikasih menyala? 1 bulan. Berapa tingginya itu api? Seperti bangunan Masjid Al-Markas. Begitu menyalanya, Pak. Bola besar. Menyala tinggi karena ditumpukan kayu, ditumpukan benda-benda yang mudah terbakar, lama. Tidak bisa orang mendekat. Makanya Nabi Ibrahim waktu dilempar, bukan kakinya satu dipegang, tangannya satu baru dikasih begini-begini, ada itu dipegang, bukan. Pakai ketepel, kalau di istilahnya itu manjani. Ada itu biasa pelen perang Salahuddin Al-Ayyubi, ada itu yang kayu baru begini. Begitu dilempar begitu Nabi Ibrahim.
Ketika mau dilempar datang malaikat Jibril, apakah kamu butuh dengan saya? Apa kata Nabi Ibrahim? Kepada kamu saya tidak butuh, tapi kepada Allah saya butuh pertolongan. Begitu sahabat, apa yang terjadi? Pasrah, dilempar di api, langsung Allah berikan dia petunjuk, baca ayat, baca doa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang terjadi. Apa? Api yang tadi yang panas menjadi dingin, sahabat. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya kuni bardan, jadi kau dingin. Wa salaman. Ada sahabat kita di sini namanya Salam. Iya. Iya, wa salaman ala Ibrahim, nama yang bagus. Iya. Wassalaman ala Ibrahim, dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Apa yang terjadi? Yang tadinya mereka menanti-nanti hangus Nabi Ibrahim, ternyata dia keluar dengan kedinginan. Ternyata sahabatku, penemuan ini terbaru. Api yang dulu membakar Nabi Ibrahim itu panas, dingin, telah ditemukan saat ini bahwa ternyata ada api yang dingin. Dia terbuat dari gas hidrogen, tidak panas, dia dipegang begini, tapi tetap dia bisa memotong besi, tetap bisa melelehkan besi. Namanya api yang terbuat dari gas hidrogen berbahan dasar air. Saya pernah nonton di YouTube. Jadi tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bayangkan gini. Jadi saya pertama hikmahnya ini tawakal, pasrah seperti Nabi Ibrahim. Kalau bahaya di depan tapak itu langsung kita ucapkan. Saya berkali-kali nggak mau jatuh bawa motor, minta saya dari mau mengantuk. Iya, pernah nggak mau jatuh langsung saya bilang, la haula wala quwwata illa billah. Ujungnya mami saya sebut itu. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa melindungi kita dari bahaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak tidur dan tidak mengantuk. Kalau kita ini tertidur mengantuk, makanya kepada dia kita minta pertolongan. Ini yang pertama, sahabat. Yang kedua, Nabi Ibrahim pasrah ketika anaknya dan istrinya bawa ke kampung, kota, tidak ada rumput tumbuh, tidak ada air di situ, bayangkan. Tapi karena Allah yang suruh, jadi dia pasrah. Kemudian apa dia lakukan? Mengadu kepada Allah. Mengadu Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ada ibu kisah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ajaibnya ini kalau pasrah orang pasrah. Jadi kalau Allah yang suruh perintahkan, jangan pernah ragu. Sama dengan Nabi Musa, apa disuruhkan oleh Allah? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, pergi kau dakwai Fir'aun karena dia tagha, melampaui batas. Apa Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau begitu engkau yang suruh saya, ya Allah, Rabbi syrah li, ya Allah, lapangkan dadaku. Itu Pak, orang kalau lapang dadanya disuruh tidak berat itu. Bersihkan saya sana dulu, daun-daun sempit dadanya. Padodon sempit dada. Tapi kalau ada saya di sana
Tidak baik kelihatan itu kotor. Langsung dia bergerak karena lapang dada. Begitu juga Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, jadikan lisanku ini ya tidak keluh, ya agar mereka paham perkataanku. Begitu yang terjadi. Nabi Ibrahim begitu juga. Apa? Kemudian taruh anaknya yang tidak ada tumbuh-tumbuhan tidak ada air. Tiba-tiba anak ini yang digendong oleh ibunya ditaruh di atas tanah. Tiba-tiba dia menghentakkan tumitnya. Tumitnya pernah hentakkan. Tiba-tiba keluar itu air. Sam sampai hari ini tidak pernah kering, diambil, tidak pernah berhenti mengalir. Itulah air abadi yang sejarahnya sejak Nabi Ibrahim ada sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan nanti kita ada rezeki berkunjung di tempat air itu keluar, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Itu sahabat. Bayangkan. Yang kedua, kata ulama, karena pasrahnya Nabi Ibrahim ini bukan cuma air yang datang. Itu Mekah tidak ada tanaman yang bisa tumbuh gersang. Tapi ajaibnya doanya Nabi Ibrahim, semua buah-buahan yang ada di dunia ini yang namakan manusia ada semua di sana. Di mana? Ada semua di Mekah, dijual, ditempatkan, tertinggal apa yang mau menginginkan manusia. Bayangkan ini sahabat, sungguh ini luar biasa kalau pasrah orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua di sini pelajaran pertama, kalau kita dikepung mendapat musibah, pasrah kita. Jangan kilawang itu musibah, mencelakakan diri. Kalau kita pasrah, nanti Allah yang menolong kita. Bagaimana caranya kita pasrah? Sebut nama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau perlu pergi berwudu. Dikepungi rumah tak orang yang mungkin dendam sama kita. Ini teman-teman. Ini kan kita kan bebas, nanti belum tentu orang yang lapor atau korban itu masih dendam sama kita. Dah pulang, iruka kapan balas sih? Jangan kita ladeni dia. Pergi ambil air wudu, baru salat. Ya Allah, sudah niku jalani hukumanku ya Allah bertahun-tahun. Orang ini bawa ini nak kepun rumahku. Dia mau mencelakai saya ya Allah. Padahal saya sudah hijrah, saya sudah berubah. Tidak ada yang bisa menolongku kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang tahu Pak. Tiba-tiba ada di antara mereka yang menasih. Jangan ku tahuan. Sudah pulang aku. Siapa yang dorong itu hatinya orang itu satu dibicara, tiba-tiba didengar semua. Allah. Sebagaimana waktunya mau dihancurkan Ka'bah, tidak ada yang bisa melindungi Ka'bah kecuali ada burung namanya burung ababil yang Allah utus untuk melawan namanya Raja Abraham. Begitulah orang yang pasrah kepada Allah, dia memberikan, menyerahkan urusannya kepada Allah. Nanti Allah yang tangani dengan caranya kita tidak tahu. Boleh saja manusia nautus, boleh saja hewan nautus, boleh saja orang yang tadi marah itu berubah, yang tadinya mau memukul, mau membalas, tidak jadi, langsung memaafkan. Itu teman-teman. Jadi kalau nak kepungki bahaya pasrah. Yang kedua, kalau kita berada pada perantauan, kita diperintah Allah, apalagi membina rumah tangga, sudah makin beristri, itu paling bagus, itu Pak rezekinya orang sudah berkeluarga, pergi ke merantau. Biasanya disitulah rezeki mengalir. Orang yang ada istrinya, ada anaknya, keluarganya merantau, biasanya rezekinya itu mengalir karena dia meninggalkan kampungnya, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Temanku, sahabatku semua, yang terakhir, hikmah yang kedua, sosok Nabi Ibrahim, orang yang tidak pernah bosan berdoa. Jadi doa ini mohon dihafal. Sengaja itu saya fotokopi, peringi, saya kasih Ustaz Ramli sebelum saya berangkat ke sini, supaya kita ini selain di sini di rutan kita menjalani kehidupan, dapat juga ilmu. Dan salah satu ilmu yang saya minta teman-teman menghafalnya, ini doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Doa meminta anak yang saleh, meminta
Nabi Ibrahim tapi mau ayatnya, Rabbi habli minas salihin. Kalau tidak ada pianata, teman-teman di sini ada yang tidak ada piananya, ini doa diulang-ulang. Rabbi habli minas salihin. Hari ini dibaca, besok dibaca, lusa dibaca, bulan depan terus dibaca. Tidak pernah bosan sebagaimana Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun dia baca doa ini, bertahun-tahun. Nanti kapan dikabulkan? Nanti 89 tahun, ada yang mengatakan 95 tahun umurnya baru dapat anak namanya Ismail. Jadi ini doa bagus dibaca teman-teman. Lahir anak saleh namanya Ismail. Setelah lagi doanya. Ini kalau lahirnya anak, ini yang di bawah dibaca. Yang mana itu? Rabbi aj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Jadi sahabatku semua, doa ini penting. Hebatnya ini doa, diri tak dulu didoakan. Jadi etikanya itu berdoa, Pak. Kalau berdoa kepada Allah, diri tak dulu didoakan. Baru orang lain. Mana buktinya? Diri tak dulu didoakan. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku. Baru setelah kita minta ampun diri tak, wali walidayya, ampuni kedua orang tuaku. Ini doa juga. Rabbi ja'alni, jadikanlah aku, diri tak dulu, muqimas salati, mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunan. Pentingnya ini teman-teman mendirikan salat, karena salat ini pembuka seluruh kebaikan. Amal tak yang dikerjakan di dunia, amal tak yang dikerjakan di dunia nanti diterima kalau salat kita baik pengerjaan. Makanya jangan ditinggalkan salat. Ada masalah tak, datang kasihkan kabar, Bapak, ada yang mau ambil kita na pembagian tak? Siapa? Ada itu sepupu tak itu jangan perlu yolah susulup Pak, kalau yang dibera jangan Pak, jangan. Pergi diambil air wudu, pergi ambil air wudu baru salat di masjid ini. Salat minta pertolongan, ya Allah, tidak ada yang kasihan bisa melindungi anakku di luar, tidak ada yang bisa menjaga istriku di luar, dan harta-hartaku yang kutinggalkan kecuali Engkau ya. Kutitip perbendaharaan saya tersebut kepada Engkau. Jangan mengatakan, ayo kasih tahu itu nak, pulang pilih, bebas pilih utang pangkep, asarnya, oh jangan. Kalau ada niatan teman-teman, setan itu natongkrongi itu setan. Natongkrongi setan itu langsung dibadanta. Tunggu kesempatan kita eksekusi itu niat. Makanya jangan pernah punya niat. Yang ada hanyalah niat baik. Oh iya tena jantung. Kalau ada yang kasih kabar begitu, enggak gitu. Masa nak mau kena kasih begitu? Om sepupu berbaik sangka, baik sangka kita itu mendatangkan kebaikan. Ini terakhir teman-teman sahabatku semua. Semoga kita ini mengambil hikmah dari doanya Nabi Ibrahim, dan semoga kita bisa menghafalnya. Dan ini penting anak yang saleh, karena sekarang ini pengaruh anak ini besar sekali. Sebagai penutup teman-teman, di luar itu kalau bebas sekarang ada perbuatan yang bisa berbuat orang dosa di rumah aja. Habis uang, apa itu? Judi online. Main slot itu lah busuk jangan. Ada baru-baru bandar ini, bandar namanya Dennis Lim. Apa nak bilang? Saya Pak bandar judi online. Apa nak bilang? Saya yang stelki. Siapa yang mau menang hari itu, siapa yang mau dikalahkan. Jadi tidak mungkin itu pemain bisa mengalahkan bandar, karena kita yang stelki. Oh ini dari pangkep kasih kalah dia. Ini dari pangkep kasih kalah. Hampir menanti 1 kali, nah kalah 100 kali.
Demi Allah, makanya orang Bugis bilang masesa apie temasesa abo terengi. Kalau api membakar rumah, masih ada nasisa cumi. Masih ada cuminya. Masih ada arang nasisa kalau kayu nabakar itu. Kayu rumah nabakar itu ke api. Tapi kalau judi, biar sertifikatnya itu rumah juga hilang terangkat. Jangan ada sendiri. Olehnya itu teman-teman sahabatku, inilah nasihat dari kita. Kenapa minta anak saleh supaya dia terhindar dari perbuatan judi online yang merusak negara kita. Sudah ada nih beritanya, Indonesia darurat judi online. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Malik. Ya Allah, di waktu doa ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Di Masjid Babul Taubah kami bermajelis ilmu, mengangkat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, agar sekiranya kami semua mencontoh beliau, mencontoh sifat pasrah beliau, tawakal beliau ya Allah ya Rahman ya Rahim, mencontoh sifat beliau yang selalu berdoa meminta pertolongan kepada Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami dapat inspirasi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mengambil saripatinya dan kami mengamalkannya di dalam kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah, dalam ujian ini kami berpisah dengan ibu dan kedua orang tua kami titip kepadamu ya Allah, mereka ibu dan bapak kami di luar ya Allah yang sudah tua ya Allah, berikanlah mereka kesehatan ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, jadikanlah setelah ujian ini kami dapat berbakti kepadanya, ibu-ibu dan bapak kami ya Allah. Jika ada di antara kami sudah wafat ibunya, sudah tidak ada ayahnya, seperti hamba ya Allah yang ceramah ini, 2 bulan terakhir ibu dan bapak hamba pergi ya Allah. Sebelum Ramadan bapak hamba meninggal, setelah Ramadan ibu hamba meninggal 7 hari yang lalu ya Allah. Maafkanlah salah ibu di antara kami ya Allah. Terangilah kuburnya, terimalah amal ibadahnya ya Allah. Dan dosa yang kami lakukan di dunia ini ya Allah, sengaja maupun tidak sengaja, jangan Engkau berikan siksa kepada kedua orang tua kami di alam kubur ya Allah. Cukuplah kami yang menerima hukuman tersebut ya Allah. Jangan Engkau timpakan kepada ibu dan bapak kami di alam kubur ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, doa kami pula kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Kami titip mereka kepada Engkau, jaga mereka, lindungi mereka ya Allah. Jamin rezeki mereka ya Allah, karena sesungguhnya hewan melata pun Engkau jamin rezekinya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah hikmah musibah ini kami mendapatkan kebaikan, kami menjadi hamba-Mu yang taat kepada Engkau ya Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami mengerjakan salat 5 waktu ya Allah. Mudahkanlah kami membaca Al-Quran, mudahkanlah kami berzikir, mudahkanlah kami berbaik sangka, mudahkanlah kami mengerjakan kebaikan, dan persulitlah kami mengerjakan dosa maksiat ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Malik ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah kami sesama warga saling menyayangi ya Allah, dan menghormati petugas yang membina kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Malik. Rabbana hata du'auna wa minkal ijabah. Ya Allah, bulan ini bulan mengerjakan ibadah haji di tanah suci Mekah ya Allah. Panggillah kami juga mengerjakan haji atau umrah ya Allah di tanah suci Mekah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ikuti semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.